Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, di mana saja kita berada. Secara khusus kami menyapa dengan sukacita kita semua yang boleh stay di channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita curahkan semuanya dalam kerinduan kita kepada Tuhan. Olehnya mari kita berdoa, semoga Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekasih di dalam surga, Allah yang begitu sangat baik, Allah yang terus berfirman, setia mengingatkan kami, Allah yang selalu menuntun kami supaya hidup kami boleh berjalan dengan baik, Allah yang berkarunia menganugerahkan berkat-berkat dalam hidup kami untuk kami nikmati, Allah yang terus berkarya menyatakan kebaikan bagi hidup kami. Kesetiaan-Mu begitu sangat luar biasa, dan itu boleh kami nikmati sampai saat ini. Bahkan malam hari ini, berharap Tuhan meneguhkan kami bahkan ketika Tuhan berfirman, bersuara, dan kami siap mendengarkan semuanya itu. Layakkan kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yesaya 6 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman-Nya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan firman-Nya, mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira bagaimana orang yang setia mendengarkan? Paling tidak dia tahu apa yang disampaikan. Dan kebanyakan orang yang suka mendengar dan setia mendengar, taat terhadap apa yang didengarnya. Dalam ungkapan bahasa Toraja ada ungkapan yang menarik kepada orang yang tidak setia mendengar. Tangma perangi. Tangma perangi mungkin secara letterlet adalah orang yang bebal tidak suka mendengar. Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 11 Februari. Tanggal 11 Februari tahun 2000-an lebih kalau nggak salah. Saya lupa pasnya kapan. Seorang bintang tinju yang luar biasa, yang begitu sangat terkenal dengan gelar si leher beton, Mike Tyson. Ketika dia akan bertanding
dengan seorang yang bernama James Buster Douglas. Dan pertandingan itu dilaksanakan di Jepang, tepatnya di Tokyo Dome. Inilah yang terjadi. Mike Tyson tangma perangi. Dia tidak mengindahkan, dia tidak mendengarkan lagi pelatihnya. Dia tidak mendengarkan lagi orang-orang yang selama ini terus menasihati, terus mengingatkan, yang selama ini setia membantu agar Mike Tyson tetap siap menghadapi setiap pertandingan. Dan buktinya dalam kesiapan yang matang, dalam kesungguhan mendengar, Mike Tyson selalu sukses memenangkan pertandingan. Tetapi di Tokyo Dome, ketika ia menghadapi petinju yang pada saat itu dianggap underdog, tak punya kans untuk menang, James Buster Douglas, apa yang terjadi? Mike Tyson ronde ke-10 harus terkapar dengan pukulan telak dan bertubi-tubi dari James Buster Douglas. Kelemahannya adalah tidak mendengar. Dalam ketidaksetiaan mendengar, apa yang dia tuai? Kekalahan. Ketika kita tidak mendengar, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita tidak dengar-dengaran, yang rugi kita sendiri. Sepertinya orang Israel seperti itu. Berulang-ulang Tuhan bersuara lewat nabi-nabinya, lewat hamba-hambanya, menyampaikan kebenaran, nasihat, petunjuk dari Tuhan sendiri, tanda kasih sayang Tuhan kepada mereka. Karena Tuhan tidak ingin membiarkan umatnya menderita, karena Tuhan tidak ingin melihat umatnya dihinakan, dilecehkan. Dia terus mengasihi umatnya, umat Israel, dengan banyak macam cara. Karena kasihnya, umat Tuhan sendiri selalu mengingatkan orang-orang Israel, bangsa Israel. Salah satunya oleh Yesaya. Bagaimana Tuhan mengingatkan lewat Nabi Yesaya. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pesan Tuhan disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada orang Israel lewat Nabi Yesaya. Rasa-rasanya kalau kita lihat dalam bacaan kita, Yesaya disuruh menyampaikan sesuatu, tetapi Tuhan sudah tahu. Mereka tidak akan menganggap, mereka tidak akan menghargai apa yang disampaikan Yesaya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mereka tidak akan mendengarkan sama sekali apa yang disampaikan itu kepada mereka. Padahal itu untuk kebaikan mereka, supaya mereka bertobat dan tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu. Kalau kita lihat bacaan kita, seolah-olah Tuhan membiarkan begitu, supaya orang Israel berada dalam penindasan, supaya orang Israel berada di dalam penderitaan, supaya orang Israel, supaya umatnya hidup dalam tekanan. Dan kita tahu bagaimana orang Israel hidup dalam penderitaan karena bangsa lain. Karena kekuatan bangsa lain, superioritas bangsa lain. Tuhan seolah-olah membiarkan mereka dihukum. Penyebabnya apa? Sederhana. Tidak menganggap dan tidak mengindahkan Tuhan. Tidak mendengar dengan setia dan tidak mengikuti suara Tuhan. Lalu Tuhan membiarkan
Maksud Tuhan membiarkan bukan karena tidak mengasihi, tetapi justru karena Tuhan mengasihi. Supaya mereka, kalau dalam kita lihat dalam ayat terakhir, pasal 10 bagian terakhir, supaya mereka berbalik dan menjadi sembuh, supaya mereka tobat dan sadar diri. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita masuk dalam kategori totang mak perangi, orang yang tidak dengar-dengaran? Kemungkinan orang yang tidak dengar-dengaran itu karena mungkin faktor egonya, kekerasan hatinya. Kalau kita lihat teks kita jelas, karena hati mereka keras, mereka adalah orang yang tegar tengkuk. Mereka adalah orang yang berkehendak sesuka hati. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala, selalu mengikuti kata hati mereka, keinginan mereka, ambisi mereka. Nah, jangan-jangan faktor itu pula lah yang membuat kita manusia zaman sekarang tidak setia mendengar Tuhan karena faktor-faktor seperti itu. Masih ada kekerasan hati, masih ada keegoisan kita. Kita masih lebih turut pada keinginan hati kita, ambisi kita. Sehingga terkadang kita menempuh cara-cara kita sendiri. Terkadang kita menempuh pikiran kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkehendak, berencana dalam hidup kita. Karena ambisi kita, orang memakai berbagai macam cara. Lagi-lagi mungkin juga seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Karena kekerasan hati kita, pikiran kita, ambisi kita, keinginan kita sendiri, kita memilih cara-cara yang kotor. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi pergumulan bukan rahasia lagi di tanah Toraja, di Toraja Utara, yang terkenal bahwa di sana adalah daerah dengan begitu banyak gereja yang berdiri. Begitu banyak orang percaya. Mohon maaf saudara-saudaraku yang ada di sana. Jangan karena uang suaramu dibeli. Itu bukan rahasia lagi. Politik uang benar-benar mencemaskan. Sinode kita bahkan sudah dari dulu selalu mengingatkan pendeta-pendeta, penatua-penatua majelis gereja di ibadah-ibadah apapun. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara, terkadang tempat sinode, kantor sinode menjadi sebuah tempat yang wajib dikunjungi oleh para calon, minta didoakan. Ya, tugas kita untuk mendoakan. Tetapi setelah didoakan, mereka melakukan cara-cara yang kotor. Cara-cara orang tidak beriman. Cara-cara itu adalah cara orang yang mirip dengan orang Israel. Jangan-jangan Tuhan sedang berkata kepada kita semua, katakanlah, supaya mereka mendengar. Tetapi mereka tidak mendengar. Sampaikan. Mereka tahu, tetapi mereka tidak menganggap. Jangan-jangan Tuhan sedang bermaksud mendidik dan mengajar kita dengan caranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan karena kekerasan hati kita, lalu kita pura-pura tidak mendengar dan tidak mengetahui maksud Tuhan. Saatnya sekarang, dengan suara Tuhan, maksud Tuhan dan rencana Tuhan, kita hidup memperjuangkan kehidupan ini dalam aktivitas hidup kita, dalam cita-cita dan impian kita sebagai anak-anak Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dengarkan suara Tuhan, biarlah suara Tuhan mengarahkan kita kemana kita akan berjalan, ke jalan mana kita akan melangkah. Tuhan mengarahkan ke jalan yang benar, penuh dengan kegemilangan dan sukacita. Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian firman-Nya.
Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Puji syukur kepadanya, firman-Nya kita sudah dengarkan. Mari kita bersukacita, kita bersyukur, dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu, pimpinan-Mu dan suara-Mu yang Tuhan perkenankan kedengaran kepada kami sehingga kami menyambutnya dengan kerinduan kami, sungguhan kami mendengarkan firman-Mu. Baharuilah kami ketika hati kami masih keras, ketika pikiran kami masih dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan, ketika kebebalan masih melekat pada diri kami. Dengan firman-Mu kiranya kami dikuatkan dan kami mengalami perubahan menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, menjadi berkat, membawa sukacita dan memuliakan Tuhan dalam segenap perjuangan kami, dalam aktivitas hidup kami, sehari-hari hidup kami. Tuhan tolong kami. Kami berdoa juga buat hidup kami seterusnya. Tuhan tolong jemaat-Mu, lindungi mereka yang bergumul, Tuhan kuatkan, yang sakit sembuhkan. Kami berdoa buat kontestan pilkada
Pilwali di Kota Makassar, Pilkada di Toraja Utara, Tanah Toraja, di Luwu Timur, dan di beberapa tempat di bagian Indonesia. Kiranya berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan tuntun para calon untuk terus berjuang dengan benar sambil mendengar suara Tuhan, kemana Tuhan dan bagaimana mereka akan menjalani pesta demokrasi ini dengan baik. Kami masyarakat yang terlibat di dalamnya, Tuhan juga mampukan kami untuk berkata dan bertindak memilih sesuai dengan hati nurani. Tuhan menggerakkan kami siapa yang akan kami pilih. Demikian juga kami berdoa untuk semua yang terkait dengan pemilihan pesta demokrasi ini. Bawaslu, Panwas, KPU, sampai tingkat KPPS, mampukan mereka bertindak dengan baik, melakukan tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga Bapa di surga, pemilihan Majelis Gereja Satria Kasih, Jemaat Satria Kasih sudah mulai berjalan dengan baik pada hari Minggu yang lalu. Tuhan sudah memilih siapa yang akan jadi penatua dan diaken. Persiapkan mereka dengan sungguh-sungguh akan melayani Tuhan. Terima kasih, berkati segenap panitia. Kami serahkan hidup kami, pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan yang berdaulat melindungi dan menolong kami. Pelayanan kami terimalah, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus ampuni kami. Amin. Puji Tuhan, renungan malam boleh kita ikuti dan firman-Nya sudah kita renungkan bersama. Biarlah menjadi kekuatan dan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Selamat malam. Shalom dan sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan.